Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya mewakilkan kelompok 12 Praktikum Sistem Digital 2020 Universitas Diponegoro. Di sini di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat MUX 4 masukan untuk struktural dan prosedural. Pertama kita buat projectnya dulu. Penamaan project saya buat namanya kelompok 12. Untuk lokasinya saya ingin buat di sini. Oke. Udah, untuk tab level source stepnya kita pilih HDL. Next. Untuk family-nya bisa diikutin di video ini, ada Spartan 3E, untuk device-nya XT3S500E, untuk package-nya FG320, untuk speed-nya -4, untuk simulatornya eSIM, preferred language-nya Verilog. Oke, udah, next aja, finish. Lalu buat projectnya kita pilih Verilog module. Untuk penamaannya saya akan berikan nama kelompok saya 12. Next, jangan lupa itu project yang tadi. Next, finish. Lalu untuk source code-nya kita copy saja dari modul. Lalu simpan. Di sini jangan lupa diganti kelompok 12. Oke. Sebelum ke langkah berikutnya, saya mau jelasin sedikit tentang source code-nya. Di sini ada pendeklarasian nilai dari input sama output-nya nanti, yaitu ada variabel v_in, cell _start sama vout, dimana v_in ini terdapat 4 bit, nilainya ada 4 bit, dan cell-nya 2 bit, cell_start-nya 2 bit. Untuk nilai dari vout-nya nanti ada pengkondisian selanjutnya. Untuk berikutnya ada register vout reg, dimana di sini untuk menyimpan nilai dari vout-nya nantinya. Dan ada always cell_v_in. Di sini ada nilai dari variable cell sama v_in yang nantinya akan dipanggil di main programnya. Terus begin case cell. Di sini terdapat proses, ada bit 00, biner 00, yang nantinya nilainya itu sebagai nilai dari vout reg-nya yang akan disimpan untuk nilai dari output vout-nya nantinya. Di sini didapat dari nilai variabel v_in untuk nilainya indeks 0 atau indeks yang pertama, bit yang pertamanya. Yang kedua 01 untuk indeks nilai 1, untuk 102 untuk 113. Sementara di sini ada default yang nantinya nilai dari selain dari yang ada di sini 00011011 ini akan ditampilkan nilai indeks 0. Lalu ada end case untuk mengakhiri case, end untuk mengakhiri ini begini nih. Oke. Lalu untuk berikutnya, untuk memanggil nilai dari output-nya tadi yang sudah diproses di main programnya, kita bikin assign vout, dimana nilai vout-nya nantinya didapat dari vout_reg yang nilainya itu sudah disimpan dari hasil proses dari main programnya. Untuk assign-nya yang kedua cell_start ini dapat dari nilai dari variabel cell-nya. Udah, lalu kita bikin top modulnya. Kita pilih variabel modul, saya bikin nama MUX 4 Pro top. Jangan lupa itu project. Next, finish. Nah, di sini saya mau copy source code-nya dari modul.
Nah, untuk ini kita ganti ke kelompok 12, namanya seperti yang ada di modul pertama. Gunanya untuk memanggil project yang ada di awal tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita save. Jadi ini akan disimpan di Mux 4 Proctor. Nah, sebelum lanjut saya mau jelasin dulu sedikit tentang source code di sini, di mana ada nilai input sama outputnya ya. Untuk inputnya terdapat 4 variabel, ada button, north, east, south, sama west. Dan ada satu lagi yaitu selektor yang mempunyai nilai 4 bit ya. Sama untuk outputannya yaitu ada variabel LED 8 bit. Nah, untuk nilai yang dibutuhkan nantinya kita cuman butuh 2 bit dan nilai dari vout-nya. Untuk main programnya ya, karena kita sudah manggil project yang pertama tadi, jadi kita tinggal deklarasiin aja untuk nilai underscore ini ya, yang ada di project pertama tadi. Ini itu merepresentasikan untuk nilai button west, south, east, sama north-nya ya. Untuk berikutnya juga sama cell untuk sebagai selektor SW, nilainya 2 bit. Cell underscore start juga sama vout-nya. Untuk sign LED yaitu nilai keluaran yang ada di LED-nya nanti akan urut yang pertama yang ada pada bit ke-7 ini dari kiri ya, yaitu nilai dari vout-nya, lalu 1 bit bernilai 0, dan cell underscore start-nya ada 2 bit ya, dan 4 bit bernilai 0. Oke, kita save udah. Lalu berikutnya saya mau buat yang strukturalnya. Kita bikin nama Mux 4 struktur. Jangan lupa itu project. Next. Oke, udah. Kita copy aja source code-nya dari modul. Ini hampir sama yang kayak tadi. Ada nilai dari variabel WIN cell sebagai nilai inputnya, cell start sama vout sebagai outputannya. Untuk di main programnya perbedaannya dari prosedural ini langsung ada persamaan gerbang logikanya. Jadi kita nggak bisa bikin nilai dari masukannya. Jadi sudah dibuat dari gerbang logikanya. Untuk mesin cell start cell, lalu kita bikin top modulnya, kita pilih perilaku modul, kita bikin mux true underscore finish. Kita copy aja. Kita pilih, kita klik ini ganti 12. Oke, untuk yang di struktural ya, nah ini juga hampir sama yang kayak di prosedural. Yang perbedaannya cuma di main programnya, dimana udah ada persamaan logikanya. Ini kita ambil dari ini. Nah, jadi nilai dari inputannya ini kita sudah bikin persamaannya, jadi nggak bisa kita ubah untuk nilai inputannya itu. Nah, untuk berikutnya kita bikin implementation constraint file. Kita bikin nama rangkaian kombinasi. Jangan lupa ada project. Next, finish.
kita copy aja codingannya dari modul. Nah, untuk penjelasan dari source code ini cuma representasiin dari lokasi board Spartan 3E nya tadi ya, dimana button is itu terdapat di log H13, node-nya di V4, password-nya di K17, dan untuk SW-nya di L13, dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya saya mau buat test bench ya. Kita bikin test picture. Untuk prosedur jangan lupa itu project, kita pilih yang mux 4 proctip, mux 4 _proc _top, next. Kita di simulation, nah di sini ada initial begin ya, kita ganti dengan source code yang ada di modul. Nah, sebelum lanjut saya mau jelasin dulu, ini cuman representasi nilai dari button node-nya ya. Ada yang pertama itu 0001, itu selector kosong, sementara itu 0010 dan 0100 dan 1000. Dan berikutnya juga dibalik, ini berarti 0001 untuk selektornya 1 ya. Nah, untuk nilai dari stack 100 ini itu berarti kita bikin delaynya 100 detik untuk ke next instruksinya. Oke. Nah, hal berikutnya kita bikin yang strukturalnya. Jangan lupa text feature true finish, tunggu, kita ganti aja codingannya. Ini juga sama ya, yang kayak di prosedural, cuman perbedaannya ini mulai dari 1000, 0101 dan berikutnya. Dan untuk selector satunya juga sama, dimulai dari node-nya dulu 1, habis itu is 1, short-nya 1, wise-nya 1. Nah, di langkah berikutnya saya mau buat simulate-nya. Untuk proseduralnya kita klik 2 kali aja. Nah, kita klik ini. Nah, di sini ada nilai dari proses pemrosesan mux 4 masukannya tadi, dimana ketika kita jelasin di sini. Nah, saya mau jelasin sedikit. Di sini ada nilai dari untuk selektornya 00, untuk effortnya 1 dapat dari ini bit pertamanya, node-nya 1. Sementara untuk
65 nya ini, untuk 6 nya ini berarti tadi yang ada di nah 65 nya ada di ini, 1 bit bernilai 0. Nah, untuk yang berikutnya itu selektornya 00, dan untuk selanjutnya 4 bitnya itu 4 bit bernilai 0 itu kita sudah ini tadi 4 bit bernilai 0. Oke, gitu aja. Lalu untuk yang kita nyoba stroke ya. Strukturalnya. Ini juga sama nilainya. Untuk selektor 01 coba kita bikin 1. Nah, untuk kita bikin effortnya biar 1 di selektor 01. Nah, nilai yang harus 1 itu ada di button shotnya. Nah, untuk ininya di selektornya ini bit 1 bit bernilai 0 nya, ini selektor 01. Habis itu ini 4 bit bernilai 0 nya, 1, 2, 3, 4. Oke. Itu. Berikutnya saya mau buat rangkaian view gambar detail skematiknya ya. Kita set as step, modul udah, lalu kita klik aja 2 kali. Kita pilih yang start with the Explorer wizard. Oke. Kita klik ini add schematic. Kita klik 2 kali. Nah, ini berikut gambar dari RTL skematiknya. Untuk sempat masukkan di prosedural. Lalu berikutnya kita buat yang struktural, kita set as top modul dulu. Nanti kita view RTL skematik. Kita pilih start with ini sama yang tadi. Kita add grid schematic. Kita klik lagi. Nah, ini berikut gambar RTL skematiknya, ada gerbang, not, and, or. Nih. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.